Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tutorial pembuatan kebaya akad ya. Untuk tutorial potong pola dan penjiplakannya pada bahan berukat sudah saya buatkan di video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini tinggal proses penjahitannya. Tapi sebelumnya seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa di bagian sambungan dada ini ya, antara tilu polos dan bagian berukatnya akan ditempelkan entah berukat atau bordiran. Maka ini adalah hasilnya ya, seperti ini. Ini adalah bordiran yang dibuat secara terpisah lalu ditempel di bagian sambungan ini ya. Jadi kelihatannya, jadi sambungannya tidak terlalu kelihatan, dan bagian bawahnya juga sama. Nah, untuk bagian belahan ini ketika proses penjahitannya sengaja saya tidak jahit ya, karena nanti akan dipasangkan bordiran seperti ini ya. Untuk bagian dalamnya di sini mungkin nanti pakai rok, dan bagian atasnya pakai kamiso ya. Bagian belakangnya juga sama. Nah, di pas sambungan ini ya dipasangkan bordiran juga. Terus bagian sambungan tangan juga sama di sini. Nah, untuk tutorial pembuatan tali sengkelit atau tali kancing kebaya seperti ini saya sudah buat di 2 video sebelumnya ya. Teman-teman tinggal cek saja. Caranya tinggal klik nama channelnya Almijan Tailor, lalu setelah masuk di halaman klik bagian playlist dan cek di playlist kebaya ya, yang ini klik, lalu klik ada video cara membuat tali kancing kebaya ya, tinggal klik dan tonton. Atau kalau nggak video yang ini, teman-teman bisa kembali ke bagian playlist dan klik di bagian gaun, scroll ke bagian bawah, ada cara menjahit gaun bagian 1 ya, tinggal klik dan tonton untuk tutorial cara pembuatan tali sengkelitnya ya. Jadi untuk video kali ini dalam tutorial penjahitannya, pas bagian pemasangan tali kancing kebayanya akan saya skip saja ya untuk menghemat durasi. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai. Oke, ini adalah potongannya ya, dan kita mulai dari bagian tangan dulu. Kebetulan untuk bagian tangannya di sini tidak pakai kancing ya, tidak pakai tali kancing, maka kita langsung saja jahit setik balik. Pertama kita jahit kecil sekitar setengah senti ya, dari bagian luar ya posisinya. Setelah 1 kali jahit, lalu kita balik ya, seperti ini. Terus kita jahit lagi sekitar 2 cm atau sesuai kampuh yang sudah ditentukan ya. Oke, bagian tangannya kita simpan dulu. Lanjut ke bagian berukatnya. Nah, ini adalah bagian tilu polos dada atas ya. Untuk bagian ini kita simpan dulu. Kita kerjakan bagian berukatnya dulu. Ini adalah bagian depan ya. Karena bagian depan ada sambungan, maka kita sambung dulu. Caranya seperti ini. Kita tempel saja ya. Di sini sudah ada tandanya, kita tinggal ngikuti tanda saja. Setelah disambung seperti ini baru kita kupnat ya. Bagian kupnat ini sebenarnya saya ngikutin tanda ya, tapi mungkin tidak
kelihatan di kamera. Lanjut sebelah lagi. Setelah kupnat ini lanjut ke kupnat samping ya, karena ini badan depan, dan pakai kupnat samping. Lanjut sebelah lagi. Oke, seperti ini. Bagian ini nanti kita akan sambungkan ke bagian tilu polos dada atas ya. Dan ini belahan depan kita biarkan saja seperti ini. Kita simpan dulu dan lanjut ke badan bagian belakang ya. Nah, di sini adalah tengah belakang bagian bawah, bagian yang ekornya itu ya. Terus di bagian atas di sini ini adalah sambungan. Dan di sini posisi tali kancing nanti ya. Terus di sini nanti disambungkan ke bagian tilu polosnya. Dan sekarang kita sambung dulu bagian ini ya. Kita jahit dulu. Caranya seperti ini. Cara jahitnya seperti ini. Ditempel saja maksud saya. Lanjut sebelah lagi. Setelah disambung seperti ini baru kita kupnat ya. Sama di sini untuk kupnat sudah ada tandanya, namun mungkin tidak nampak di kamera ya. Lanjut sebelah lagi. Nah, nanti bagian ini kita sambungkan ke bagian tilu polosnya ya. Sekarang kita simpan dulu bagian ini dan kita kerjakan bagian tilu polosnya. Nah, ini adalah bahan untuk tali kancingnya ya, dan perlengkapannya kita simpan saja dulu. Untuk bagian tilu dada atasnya ini saya akan bawa dulu ke meja potong. Nah, seperti ini sesuai pola aslinya ya. Di sini tidak putus, kita tinggal buka seperti ini. Nah, oke, di sini adalah posisi tengah belakang ya, posisi tali kancing. Terus ini depan yang nanti akan disambungkan ke bagian berukatnya ya. Lanjut ini adalah kerong ketiak bagian atas. Dan ini kerongan leher ya. Terus ini nanti disambung ke bagian berukat badan belakang. Nah, untuk bagian leher ini kita jahit keliling saja dan nanti langsung dibalik ya. Terus untuk bagian tepiannya kita jahit biasa saja. Oke, kita kembali ke mesin jahit. Nah, yang saya jahit ini adalah bagian kerongan leher ya. Supaya lebih kuat kita jahit double. Oke, lalu sisaan kampuhnya kita buang, kita sisakan saja sekitar 0,2 atau 0,3 cm ya. Yang penting tidak jebol. Nah, setelah ini kita balik seperti ini ya. Lalu kita jahit keliling bagian tepiannya.
Oke, setelah ini kita sambungkan ke bagian berukat badan belakang dulu ya. Nah, sekali lagi di sini adalah posisi kancing ya, tali kancing maksud saya. Dan bagian atasnya kita sambungkan ke bagian tile polos. Teknik penyambungannya seperti ini, ditempel saja ya, dan posisi tile polos dari bagian dalam ya. Lanjut sebelah lagi. Nah, di sini adalah posisi tali kancing ya. Di sini sampai batas yang sudah ditentukan ya, di sini batasnya. Tapi sekali lagi untuk proses pemasangan atau pembuatan tali kancingnya kita skip saja ya, karena saya sudah buat di 2 video sebelumnya. Teman-teman tinggal cek saja caranya, tinggal klik nama channelnya Almijan Tailor, lalu setelah masuk di halaman klik bagian playlist dan cek di playlist kebaya ya, yang ini klik, lalu klik ada video cara membuat tali kancing kebaya ya, tinggal klik dan tonton. Atau kalau nggak video yang ini, teman-teman bisa kembali ke bagian playlist dan klik di bagian gaun, scroll ke bagian bawah, ada cara menjahit gaun bagian 1 ya, tinggal klik dan tonton untuk tutorial cara pembuatan tali sengkelitnya ya. Nah, ini adalah hasilnya ya, seperti ini. Tali kancingnya sudah jadi. Hanya yang jadi catatan ya, untuk bagian lidahnya, pas bagian berukatnya lidahnya juga pakai bahan berukat, dan untuk bagian tile polosnya maka lidahnya juga pakai tile polos ya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagian bawahnya. Di sini kita jahit ya. Sama di sini juga jahitannya stick balik. Pertama kita jahit kecil seperti ini, sekitar setengah senti ya. Lalu setelah dijahit setengah senti kita balik. Kita jahit di sini sekitar 2 cm atau sesuai kampuh yang sudah ditentukan ketika proses pemotongan ya. Oke. Terus untuk ujung tali kancing ya, di sini kalau takut jebol bisa dikuatkan seperti ini. Kita jahit dari luar saja. Nah, di sini adalah tengah belakang, posisi bagian yang ngekor itu ya. Nah, lanjut bagian ini kita sambungkan ke berukat badan depan ya. Oke, kita ambil berukat badan depannya. Nah, teknik penyambungannya sama, ditempel saja ya, posisinya seperti ini, dan dari bagian dalam ya. Nah, setelah ini kita tinggal gabungkan bagian samping ya. Bagian samping ini sama, jahitnya kita stick balik, jadi kita jahit kecil dulu sekitar setengah senti. Kita percepat saja ya, saya rasa bagian ini biasa saja. Nah, lanjut sebelah lagi, sama kita jahit kecil dulu ya.
Nah, setelah dijahit 1 kali lalu kita balik ya. Dan kita jahit sekitar 2 cm atau sesuai kampuh yang sudah ditentukan ketika proses pemotongan ya. Lanjut sebelah lagi. Dan sekarang tinggal proses pemasangan tangan ya. Mohon maaf untuk proses pemasangan tangan mungkin tidak terlalu jelas di kamera ya, tapi intinya sih tekniknya sama, yaitu kita stick balik, kita jahit kecil dulu. Hanya yang jadi catatan di pas bagian ketiaknya antara sambungan tangan dan sambungan bagian samping badan, kita geser bagian tangannya ke depan sekitar 1 cm ya. Di sini perlu hati-hati sekali sebenarnya ya ngejahitnya. Setelah 1 kali jahit kita balik seperti ini dan kita jahit lagi. Ini harus kecil ya, sekitar 1 cm atau kalau bisa lebih kecil ya, supaya tidak tegang bagian kerongan ketiaknya. Oke, bagian ini selesai ya, tinggal sebelah lagi kita pasang. Tekniknya sama seperti tadi, kita jahit kecil dulu dan bagian sambungan tangan digeser 1 cm ke depan dari bagian sambungan badan ya. Kita jahit kecil di sini sekitar setengah senti dulu. Sebenarnya di sini kita harus hati-hati ya dan pelan-pelan. Kita harus banyak ngecek apakah kerongan tangan dengan kerongan bagian badannya ngepas atau tidak. Setelah ini kita balik dan kita jahit sekitar 1 cm atau kalau bisa lebih kecil, ini lebih bagus ya. Oke teman-teman, jika menurut Anda tutorial ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media yang kalian punya. Dan sebelum beranjak, tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat, tetap ikuti Almijan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.